Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzanallah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang bersifat ad-diniyah, nikmat yang khusus, nikmat yang berkaitan dengan akhirat, yaitu nikmat untuk dapat bermajlis ilmu, menikmati taman daripada taman syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah falta'u." Apabila kalian melewati taman daripada taman syurga, maka singgahlah. Maka kemudian beliau ditanya, "Ma riyadul jannah?" Mana itu yang disebut dengan taman-taman syurga? Lalu dijawab, khilaquz dzikr, yaitu khalaqah, majelis yang di dalamnya ada bentuk-bentuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang Allah, disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahwasanya majelis ilmu itu adalah majalisul halal wal haram, kaifa nabi'u wa nashtari, majelis yang diterangkan dan dijelaskan tentang mana yang halal, mana yang haram, bagaimana kita melakukan muamalah, bagaimana menjual, membeli, dan seterusnya. Majelis-majelis ilmu agama. Dan ini nikmat yang khusus, nikmat yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih dari hamba-hamba Allah. Tidak seluruh hamba Allah, apalagi seluruh manusia. Makanya jangan heran ketika kita mungkin pernah mengajak fulan atau allan, ayo kita belajar, ayo kita menghadiri majelis ilmu. Maka kita akan mendengarkan berbagai macam alasan. Entah itu waktu, saya terlalu sibuk, waktunya tidak ada. Masya Allah. Seolah-olah yang menghadiri majelis ilmu itu adalah para pengangguran, orang-orang yang memang tidak ada kerjaannya. Padahal yang menghadiri majelis-majelis ilmu itu ada pekerjaannya, ada kesibukannya. Tapi mereka sadar dan memahami bahwa kita mesti meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang, pengangguran pun tidak ada waktu luangnya. Sampai pengangguran sekalipun tidak ada waktu luangnya itu. Dia pengangguran tapi sibuk dengan penganggurannya. Nah, apalagi yang punya pekerjaan.
Nah, maka ketika Anda diberikan nikmat tersebut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ada jalan yang diberikan untuk kita menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan dan kebodohan kita akan agama Allah. Nah, dan secara khusus malam ini kembali dengan tema akidah. Kita ambil masih melanjutkan pembahasan dari Masailul Jahiliyah, ya, yang merupakan karya Syekhul Islam, ya, Al-Mujaddid Al-Mujahid, ya, Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan kita akan masuk ke poin yang ke-114 dari sekitar 128 masail pembahasan, ya, tentang perkara-perkara jahiliyah. Sifat, karakter, kebiasaan, tradisi, kepercayaan jahiliyah yang dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dihilangkan, diganti dengan sifat, karakter, kebiasaan, tradisi Islamiyah berdasarkan tuntunan wahyu dari Al-Quran dan juga dari ucapan, ya, perbuatan, ya, ataupun takrir dari Nabi SAW. Nah, poin yang ke-114 penulis mengatakan kitmanul haqqi ma'ana ilmi bihi. Di antara sifat kaum jahiliyah, kebiasaan mereka, yaitu menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran padahal itu sudah diketahui tentang benarnya. Sudah diilmui tentang kebenaran tersebut. Nah, disembunyikan, tidak disampaikan, tidak diungkap. Nah, kata Syekh Saleh, Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah, min masail jahiliyyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyina wa ghairihim min tawaifil kufri kitmanul haqqi ma'al ilmi bih. Dan di antara permasalahan, kebiasaan atau perbuatan kaum jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ataupun para penyembah berhala dan selain daripada mereka dari golongan orang-orang kafir. Apa itu? Kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran padahal dia sudah ilmui itu adalah kebenaran, itu adalah al-haq. Wa hadza yadhharu fi ahli al-kitab minal yahudi wan nasara aktsar. Setelah beliau sebutkan bahwa itu adalah perbuatan kaum jahiliyah, maka beliau sebutkan, iya, bahwa menyembunyikan kebenaran bersamaan dengan sudah diketahui dan sudah diilmui itu sangat nampak dan sangat jelas dan banyak dilakukan oleh ahlul kitab, baik dari Yahudi maupun Nasrani. Jadi semuanya secara umum begitu, ya. Menyembunyikan kebenaran bersama dengan ilmu yang dia sudah ketahui. Umumnya orang kafir. Tapi yang paling nampak kelihatan, ya, paling banyak dilakukan yaitu dari kalangan ahlul kitab.
baik itu Yahudi maupun Nasrani. Fa innahum ya'lamuna al-haqq walakinnahum yaktumunah wa la yubayyinunahu lin-nasi ya min ajli masalihihim ad-dunyawiyah. Ya. Mereka ini tahu kebenaran. Ya. Mereka sudah tahu namanya kebenaran. Tetapi mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Mereka sembunyikan kebenaran tersebut dan tidak menjelaskannya kepada manusia. Ya. Tidak menerangkannya kepada manusia dengan maksud dan tujuan ya untuk kemaslahatan duniawi mereka. Yakni kalau itu dijelaskan, disampaikan, mendatangkan mudarat untuk keduniaannya dia. Ya. Nah, mendatangkan mudarat untuk keduniaannya dia. Atau min ajli irdha'in nas. Ini tujuan yang lain. Ya. Kalau diterangkan, kalau disebutkan, dijelaskan ini kebenaran, ya, kalau bukan bermudarat sama duniawi, tujuan yang lain itu supaya manusia itu senang sama kita, menerima kita, ya, istilahnya diterima semua kalangan. Nah, kenapa? Ya, semua kesalahan, kekeliruan jangan diterangkan, tidak usah. Kau akan ditolak nanti sama manusia, ya. Apalagi Anda ini misalnya dai 360 juta umat. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau kau terangkan kamu salah, ini salah, itu enggak benar. Ini syirik, ini bid'ah. Ya, ini bertentangan dengan din Islam, kau akan ditolak. Orang tidak senang sama kau. Bukankah tujuanmu adalah engkau ingin menjadi dai terkenal, masyhur, dikenal oleh semua kalangan, baik dari kalangan jin maupun manusia? Maka biarkan saja mereka. Ya, walaupun kau sudah ilmui, sudah tahu itu salah, tapi biarkan bami. Paham ya? Supaya orang manusia senang sama dia. Wa a'zamul kitmani annahum 'alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurat wal Injil. Nah, Syekh sebutkan tentang kelakuannya kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya. Ini bentuk penyembunyian fakta. Ya, kalau sekarang kan ada dikenal istilah tim pencari fakta. Iya, sebab kenapa ada tim pencari fakta? Sebab ada yang berusaha menghilangkan, menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Maka ada tim pencari fakta. Nah, fakta-fakta yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, yang itu sudah mereka hafal, sudah mereka faham, sebab kitabnya sama dengan kita. Ya, kita tahu Al-Quran, kita tahu isinya, tahu baca, tahu ayatnya, tahu artinya, mungkin sudah tahu tafsirnya. Mereka juga begitu, Taurat dengan Injil, kitabnya mereka, panduannya, sudah hafal, sudah faham, tahu apa di dalamnya. Iya. Tetapi, justru itu mereka sembunyikan. Terutama tentang sifat dari Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan dengan jelas dalam Taurat dan Injil. Ya. Wa alimu sihhata risalatihi wa ma jaa bihi. Mereka kaum Yahudi dengan Nasrani sudah tahu tentang kebenaran risalah yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa-apa yang beliau bawa tentang Islam, mereka sudah tahu. Wa ma'a hadza katamu dzalik. Tapi bersamaan dengan itu mereka sembunyikan. Ya.
Mereka sembunyikan. Wa ankaru risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhirnya mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarallahu ta'ala dzalika anhum fi mawadhi'i minal Qur'ani. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka di sejumlah tempat di dalam Al-Qur'an, di sejumlah ayat maksudnya. Wa min dzalik, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah ya dalam surah Al-Baqarah ayat 146 147. Ini sudah masuk juz 2. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab. Siapa itu? Yahudi dengan Nasrani. Iya, ya'rifunahu. Iya, ingat yang belajar bahasa Arab. Mereka ya'rifunahu. Kembali kepada siapa? Kepada Muhammad. Mereka tahu, mereka kenal Muhammad sebelum Muhammad lahir. Ya, sebelum Muhammad datang. Mereka kenal. Kenapa? Atainahumul kitab. Ada kitab sama mereka. Injil dan Taurat disebutkan di dalamnya. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka tahu dan kenal anak-anak mereka. Lihat permisalan yang Allah sebutkan. Seorang bapak, apa dia tidak kenal anaknya? Ada bapak tidak kenal anaknya? Hah? Itu kelewatan itu bapak. Nah, dia bikin ki. Ya. 6. Ciri-cirinya, ya, ciri khasnya itu anak bapaknya tahu. Ya, anaknya. Ya. Kelebihan dan kekurangannya bapaknya pasti tahu. Namanya bapak dengan anak, kecuali kalau mereka terpisah sejak lama, sejak lahir misalnya, itu mungkin ada yang tidak diketahui. Tapi kalau tidak, bapak pasti tahu anaknya itu biar bagaimana. Nah, kenali ini cirinya anak saya. Walaupun mungkin anaknya punya nama sama. Ya, seperti nama pasangan itu banyak. Minta maaf ya, Topik. Ya, banyak nama Topik itu. Ya, Sabang sampai Merauke banyak. Ya, ciri-cirinya wajahnya begini. Banyak yang punya wajah seperti itu. Tapi bapak tahu betul itu. Cirinya anakku, iya, misalnya, iya, ada hitam di punggungnya misalnya. Ya, apa? Teh lalat? Bukan, karena terlalu besar. Bukan teh lalat, itu mungkin teh sapi. Ya, 6, tompel. Nah, itu ciri yang bapak tahu betul. Kaum Yahudi dengan Nasrani, itu pengetahuan mereka tentang Muhammad, iya, sama dengan pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka. Sedemikian tahu dan pahamnya itu. Walaupun Muhammad SAW belum lahir. Belum datang, belum jadi nabi, belum lahir, belum muncul. Ya. Coba dibayar. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Siapa nanti yang menemani Muhammad dari kalangan sahabat? Diterangkan dalam Taurat dan Injil. Silahkan buka surah Muhammad. Bukan, surah Al-Fat, di penghujung surah Al-Fat. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Muhammad Rasulullah, orang yang bersama beliau tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Allah terangkan sifat-sifatnya siapa yang bersama dengan Rasulullah. Kemudian Allah sebutkan, itu yang diterangkan dalam Taurat dengan Injil. Coba bayangkan. Belum datang Rasulullah, belum lahir para sahabat. Sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ya, artinya mereka sudah ilmui. Ya, sudah tahu. Yang bawa Taurat dengan Injil siapa? Nabinya mereka. Nabi Musa dengan Nabi Isa. Iya, mereka yang mengajarkan itu kepada umatnya. Otomatis umatnya tahu. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada umatnya,
Iya, otomatis umatnya tahu. Nah, iya, mereka sudah tahu. Tapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebahagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran. Ya, konteks ayat fariqam minhum, sebahagian. Tidak semua ahlul kitab itu sembunyikan ayat, sembunyikan kebenaran. Sebab ada di antara mereka yang tahu kebenaran, tunduk dengan kebenaran, dan pasrah menerima kebenaran tersebut. Seperti siapa misalnya? Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Abdullah bin Salam, beliau ya pemuka agama dari kalangan Yahudi. Istilahnya ustadznya Yahudi. Iya, otomatis paham dengan kitab Taurat. Iya, diterangkan dalam Taurat. Kalau sekarang itu tidak ada yang disebut Taurat mungkin. Sudah diganti dengan perjanjian lama. Ya. Kalau Injil perjanjian baru. Nah, iya, itu kalau masih di Katolik. Kalau di Protestan tambah lagi. Ada Injil Matius, ada Injil Yohanes, Injil Merkurius, Injil apa? Saya tidak hafal, kayak begitu-begitu. Antum cari tahu lah, dan tidak begitu penting juga saya hafal yang begitu. Ya. Yang jelas perjanjian lama, perjanjian baru. Itu Taurat dengan Injil maksudnya. Ya. Yang kalau isi perjanjian lama dan baru itu masih original. Tahu original? Ya. Tidak ada tambahan-tambahan rasa. Tambahan-tambahan di dalam tidak ada. Original. Asli, mi'ah fil mi'ah, 100%. Maka pasti ada di situ terangkan. Nah, mereka tahu itu. Ya. Abdullah bin Salam tahu sampai diterangkan bahwa Nabi terakhir itu nanti tinggal di negeri yang banyak pohon korma. Ya. Maka beliau pun mencari, ternyata di itu yang banyak itu di Yasrib, daerah Yasrib namanya. Ya. Beliau pun tinggal di sana. Tunggu itu datangnya sesuai dengan Taurat. Ya. Iya. Allah mentakdirkan Nabi hijrah dari Makkah ke mana? Ke Yasrib. Benar enggak? Iya, Allah takdirkan. Iya, Nabi hijrah Makkah ke Yasrib. Yang kemudian belakangan Yasrib berubah menjadi Madinah. Iya. Nah, disitulah ketemu dengan siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam datangi Nabi. Tanya. Iya. Dan beliau walaupun sudah terangkan dalam Taurat, sudah ciri-cirinya sudah pas, sudah ini ya 100%. Tapi beliau masih mau menguji ya kevalidan dan kelayakan. Betul muakah ini? Ya. Beliau itu teliti. Ya, tidak sama sebagian kaum muslimin sekarang ini. Asal ada orang yang lihat jago, ya miti. Ya. Bayangkan saja itu yang dukun kemarin itu, dukun. Ya. Kasih masuk uang di laci, ya, 10.000, berapa 5.000, dibuka, berhambal 100.000. Ya miti. Tanpa ditelusuri, itu apa nak pakai. Ini tidak dicek dulu. Makanya untuk menguji kelayakan dan kebenarannya, validnya beliau ditanya tentang 3 pertanyaan. Ini sudah 3 pertanyaan saya sering saya sebutkan ini, ya. Apa makanan penduduk surga? Ya. Iya. Yang pertama, apa tanda kiamat yang pertama terjadi? Yang ketiga, kenapa si anak bisa mirip dengan bapaknya atau bisa mirip dengan ibunya? Kenapa si anak bisa jadi perempuan dan kenapa si anak bisa menjadi laki-laki? Kalau Muhammad jawab ini, sudah betul ini orangnya. Ya. Nah, Nabi jawab tidak semua itu. Nabi jawab semuanya dengan benar. Ya, Nabi terangkan 3 pertanyaan itu jawabannya benar semua. Maka apa yang terjadi? Beliau pun iya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tunduk dengan kebenaran. Iya, ini contoh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala
anhu. Adapun sebagian Yahudi yang lain enggak, sudah tahu tapi enggak mau. Ya, kenapa? Tadi salah satunya bahaya ini masalah duniawi. Ya. Nah, kalau diterangkan bahwa Muhammad itu benar, maka para pendeta Yahudi akan ditinggalkan. Otomatis kalau ditinggalkan, ya tahulah masalah duniawinya. Ya. Nah, atau selain daripada masalah duniawi apa tadi? Ridho manusia. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhil ayat tadi fi siyaqi tahwilil qiblati min baitil maqdis ila al-ka'bati al-musharrafati ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu qiblatahul ka'batal musharrafah qiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya'lamuna hadha fi kutubihim wa ma'a hadha ankaru tahwilal qiblati wa katamu ma indahum minan ilmi fi dzalik. Ini ayat terkait dengan perubahan Ka'bah. Ya, perubahan kiblat. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Nah, kaum Yahudi tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kiblatnya pasti akan berubah. Bukan lagi ke Baitul Maqdis. Kan awalnya kiblat kemana? Ke Baitul Maqdis awalnya kiblat. Ya. Nanti turun itu ayat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Turun itu ayat. Sudah berubah nih sekarang kiblat. Ya. Harus lagi menghadap bukan lagi ke Baitul Maqdis. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kau berada, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu. Di mana saja kalian. Nah, itu konteksnya ketika Rasulullah para sahabat sedang sholat. Ya, sedang sholat karena turun ayat perubahan kiblat, ya langsung dirubah. Dirubah posisi menuju ke Makkah ke Ka'bah. Ya. Nah, kaum Yahudi tahu bahwa nanti pasti berubah ini kiblatnya. Ya, sebagaimana kiblat ya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebab Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ya'lamuna hadza fi kutubihim. Dari mana mereka tahu? Iya. Jadi duluan itu Rasulullah, duluan mereka tahu dibandingkan Rasulullah. Ya, sebab Rasulullah nanti melakukan itu perubahan kiblat, turun wahyu dari Allah. Baru berubah kiblat. Tapi di kitab Taurat sudah diterangkan. Duluan Yahudi tahu itu bahwa nanti Muhammad akan berubah kiblatnya. Iya. Sebab sudah diterangkan dalam Taurat. Tetapi bersamaan dengan itu angkaru tahwilal kiblah wa katamu ma indahum minal ilmi fi dzalik. Bersamaan dengan itu mereka mengingkari. Tidak mau menerima itu perubahan kiblat. Iya, padahal mereka sudah punya ilmunya. Nah, sudah paham ya bagaimana kaum Yahudi ini? Iya. Punya karakter sifat begitu, tahu ilmunya tapi tidak mau diterangkan kepada manusia, disembunyikan. Iya. Wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu min ghairil yahudi wan nasara hatta minal muslimin. Di sini kata beliau, demikian pula ini hukum berlaku kepada siapa saja yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia tahu dan dia ilmu itu adalah benar. Walaupun dia dari kalangan, walaupun dia berasal dari selain Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia ini adalah seorang muslim, tapi kalau dia menyembunyikan kebenaran dan dia sudah tahu itu kebenaran, wa man katamal haqqa wa lam yubayyinuhu lin-nas fa innahu ala tariqatil yahudi wan nasara. Siapa saja yang menyembunyikan kebenaran dan tidak menjelaskannya kepada manusia, maka sungguh dia berada di atas metodologinya kaum Yahudi dengan Nasrani.
Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqa alladziina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Fanabadahu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila." Ya, dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil mitsaq, perjanjian kepada siapa? Alladziina utul kitab, orang yang diberikan kitab. Al-Yahudi dengan Nasrani. Ya, la tubayyinunnahu lin-nas, supaya mereka benar-benar menjelaskannya kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan disembunyikan. Fanabatuhu wara'a zuhurihim, tapi perjanjian tersebut Allah sebutkan fanabatuhu wara'a zuhurihim, mereka lempar buang ke punggung mereka, di balik punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menjual atau menukar kebenaran tersebut yang mereka sembunyikan dengan harga atau nilai yang sedikit. Nah, wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 159-160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka yang menyembunyikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari al-bayyinat dan petunjuk. Mim ba'di bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah dijelaskan kepada manusia di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka ini yang mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan laknat dari orang yang melaknat. Kecuali illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat, wa aslahu, mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan kemudian menerangkan, fa ulaika atubu alaihim, inilah orang yang terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim. Naam. Dan aku, kata Allah, adalah Maha penerima taubat. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Menunjukkan bahwasanya menyembunyikan kebenaran itu adalah dosa besar. Kenapa? Sebab sampai diancam oleh Allah dilaknat. Ingat kriteria dosa besar. Ingat dawabit dosa besar. Dosa besar dikatakan dosa besar itu kalau ada ancaman khusus di dunia dan ada ancaman khusus di akhirat. Kalau itu dosa ada ancaman khusus, itu dosa besar. Sebab tidak ada ancaman khusus untuk dosa kecil. Ingat itu. Dan jangan kita remehkan. Ya. Nah, kapan ada dosa diancam dalam Al-Quran dengan ancaman khusus, dilaknat? Ya. Kalau dilaknat itu ancaman khusus. Artinya dilaknat dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau dijauhkan dari rahmatnya Allah, tidak bisa masuk surga. Sebab orang bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ya. Atau diancam dengan neraka. Itu juga sama. Ya. Itu pasti dosa besar. Menyembunyikan ilmu. Dan di sini konteksnya menyembunyikan ilmu. Ya. Nah. Apakah bisa bertaubat? Iya. Fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dosa besar apapun. Iya. Selama orangnya mau bertaubat. Taubatnya diterima. Tetapi harus memenuhi persyaratan. Taubat itu ada syaratnya. Ya, bukan cuma sekedar menyampaikan kepada manusia, taubat mak saya, enggak mau maka. Ya. Nah, kan biasa begitu. Taubat maka. Taubat maka. Enggak bisa, Mak. Ya, itu bahasa kita. Ya, tapi taubat itu adalah ibadah dan ada syaratnya. Iya, syarat yang pertama taubat harus ikhlas. Ingat itu. Ikhlas. Ya. Tidak boleh dia taubat kenapa? Tidak bisa maka. Ya. Kenapa kok tidak bisa? Tidak taubat dari judi. Tidak ada uangku habis mi. Ya. Bukan ikhlas ini. Ya. Kenapa engkau bertaubat dari apa misalnya yang banyak sekarang terjadi? Dari berzina. Takut tangkap polisi. Digerebek. Malu-malu ki. Bukan ikhlas namanya itu. Coba kalau tidak ada yang tangkap ki, masih mau.
Nah, kenapa kamu bertobat? Kalau malu-malu Ki, masa kita sudah jadi ikhwan begitu? Tidak ikhlas namanya nih. Nah, ya. Artinya ada kemungkinan dia tidak jadi ikhwah. Nah, atau berpengaruh pada penampilannya. Kenapa kok tidak melakukan itu lagi? Masa kayak begini bergayata kayak ustaz mungkin masih begitu. Tidak ikhlas ini. Iya. Dia tinggalkan itu semata-mata karena Allah. Ya, bukan karena itu. Ya. Nah, yang kedua apa syarat taubat? An-nadamah, penyesalan. Dia harus menyesal. Tidak boleh. Iya, dia bertaubat tapi tidak menyesal. Kalau tidak menyesal, apa gunanya? Ya. Itu artinya dia masih anggap baik yang pernah dia lakukan. An-nadamah, penyesalan. Yang ketiga, di antara syarat taubat itu adalah al-iqla'. Apa itu al-iqla'? Dia harus segera tinggalkan itu dosa. Kalau dia masih ada dalam cakupannya, dia harus segera tinggalkan. Tidak boleh dia berlama-lama di situ. Saya tahu maka dari misalnya dari riba. Oh, Masya Allah. Tapi kita masih kerja di tempat riba. Tunggu dulu lah. Gimana caranya taubat ini? Saya taubat dari syirik. Loh, kenapa masih membaca-baca kok balik? Ini namanya tidak ikhlas. Taubatnya tidak jujur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau itu dosa besar berkaitan dengan haknya manusia, Anda harus mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepadanya. Itu kalau berkaitan dengan haknya manusia. Kemudian yang kelima, Anda bertaubat ketika waktu taubat masih ada. Karena taubat ini, pintu taubat ada waktunya. Ada waktunya tertutup. Kapan itu? Yang pertama, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Waspada, jangan sampai bangun pagi kok. Mana matahari? Kenapa di sebelah sana? Habis itu waktu taubat? Iya. Nah. Kemudian, terkait dengan dirinya. Yaitu sebelum nafasnya tinggal di kerongkongan. Jangan sampai mau mati. Tinggal 1-2 napasnya. Dia bilang, di situ baru mau taubat. Itu sudah bukan waktunya lagi. Habis waktunya. Makanya Fir'aun tidak diterima taubatnya. Kenapa? Lamma ghaliqah. Ketika dia sudah tenggelam. Apa dia bilang? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya mau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Allah sebutkan. Al-ana. Baru sekarang kamu mau taubat. Padahal sudah menggap-gap. Tenggelam. Orang tenggelam tahu lah. Nyawa sudah di kerongkongan. Makanya sebelum nyawa sampai di kerongkongan, taubat memang kok. Habis waktunya itu. Nah, ini syarat taubat. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini, kalau dia pernah melakukan menyembunyikan kebenaran, maka di antara syarat di sini kata beliau al-bayan lima katamahu fala takbit taubatu al-mujmalah walakin la budda minal bayan. Ditambah syarat yang berikutnya, dia mesti menjelaskan kepada manusia bahwa dia dulu salah. Ini dosa terkait khalayak publik. Contoh, ada mungkin orang yang berfatwa. Apa sekarang yang lagi tren itu? Yang sebenarnya itu haram. TikTok. TikTok saudaranya tok-tok. TikTok. Betul itu. Bahkan saya biasa dikirimi TikTok Islami. Mati ke.
Saya biasa bilang, apa sih yang tidak Islami zaman now? Semuanya serba diislamikan. Iya. Kenapa? Sebab itu isinya itu video perempuan yang berjilbab dan dia pakai cadar. Iya. Lalu menyanyi, "Ya manusia, tobatlah." Ya Allah. Bayangkan. Mungkin ada yang bilang, apa pelanggarannya di situ? Iya, pelanggarannya di situ, kenapa dia nyanyi dan joget-joget kayak begitu? Ada ketuntunan dalam pedoman kamus muslimah begitu gayanya muslimah? Nah, itu begitu saja haram. Apalagi yang tidak begitu. Ya. Walaupun kontennya mungkin dakwah. Kontennya dakwah. Tapi di dalamnya ada mengumbar aurat, ada musik, ada nyanyian, haram. Mungkin ada sebagian ustaz mengatakan, wahai umatku, ketahuilah TikTok itu halal buat kalian. Atau yang pernah saya dengar ada sebuah fatwa. Yang jelas fatwa itu insya Allah benar. Antum mungkin tahulah. Boleh nonton film Korea. Itu baik, mendatangkan devisa, mendatangkan PAD, pendapatan asli apa segala macam. Ada toh? Yang mengatakan tidak ada, tidak update. Anda tinggal di zaman mana? Lamanya itu fatwa. Tidak main-main itu, lama itu. Yang fatwa akan seperti itu. Itu. Kiai. Nah, boleh nonton film Korea. Saya tanya, itu apa hukumnya nonton film? Tidak boleh satu. Yang kedua, Korea itu di sana yang Muslim apa kafir? Kafir. Kemudian orang main film itu dia yang dilakukan benar apa tidak? Acting tidak benar. Ada pula-pula menangis, ada pula-pula ketawa, pula-pula suami istri apa segala macam, bohong. Nah, kalau begitu yang diajarkan Islami apa enggak? Tidak mungkin Islami. Orang yang fatwakan seperti ini, kalau dia mau bertobat, selain syarat tobat tadi yang kita sebutkan, dia juga wajib menjelaskan kepada manusia, bahwa dulu fatwanya salah. Dia bertobat dari fatwa tersebut. Kenapa? Sebab ada dari kalangan manusia mengikuti fatwa itu dan mengamalkannya. Dan dia menanggung dosa orang yang melakukannya. Sama juga jemaah sekalian. Orang-orang yang menyebarkan konten-konten pornografi. Entah itu gambar, entah itu video. Kalau dia mau tobat kepada Allah, tambah syarat ini. Dia mesti minta maaf kepada umat. Sebab dia telah menanggung dosa orang yang berzina disebabkan apa yang dia tonton dan dia lihat. Dia mesti jelaskan. Yang saya sebarkan itu salah. Saya bertobat dari hal tersebut. Kenapa? Sebab dia menyebarkan keburukan dan itu bisa dilakukan oleh manusia. Coba berapa juta manusia yang tonton dan share. Berapa orang yang melakukan perbuatan itu disebabkan dia nonton itu. Disebabkan dia lihat gambar itu. Dosa jariah. Dosa yang terus mengalir. Walaupun dia sudah meninggal. Kapan itu konten tersebar terus. Dia mengalir dosanya. Orangnya tidak punya malu yang seperti itu. Orangnya tidak punya rasa malu sama sekali. Nah, dia harus menjelaskan kepada umat. Apa yang saya lakukan dulu salah. Jangan diikuti. Yang semua yang pernah saya sebarkan tolong dihapus. Dia harus jelaskan itu. Bukan cuma bertobat, dia tobat maka saya. Walaupun Anda bertobat, tapi kalau Anda tidak lakukan itu, mengalir dosa terus. Makanya saya kadang tidak tahu mau bikin apa dengan orang yang seperti orang tidak punya rasa malu. Seolah-olah yang dia lakukan itu benar. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, otomatis semua dosa dianggap biasa. Tidak ada lagi rasa
gundah, weh dosa ini. Tidak. Kenapa? Sudah biasa. Hilang rasa malunya. Untung kemaluannya tidak hilang, Ji. Tapi rasa malunya sudah hilang. Nah, iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia harus minta maaf dan kemudian minta semua konten yang pernah dia sebarkan tolong dihapus. Itu tidak benar dan dia bertobat dari itu. Kalau tidak, wah innalillah. Walaupun dia sudah meninggal, konten yang sudah disebarkan dijadikan tontonan si A, si B, si C. Si A, si B, si C melakukan perzinahan diakibatkan oleh tontonan tersebut. Ya, dosa bertambah. Kemudian si A, si B, si C men-share ke orang lain. DE sampai Z. DE sampai Z melakukan perzinahan. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan pahala jariah. Dosa jariah. Iya. Belum lagi amal ibadahnya tidak beres. Mau ditimbang. Iya, kira-kira mana yang berat? Iya, antum tahulah. Maka syarat taubat itu. Orang-orang yang pernah menyebarkan ajaran sesat. Ya. Ajaran yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Apa contohnya? Apa yang banyak menyebar di masyarakat padahal itu tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Iya, orang-orang yang mengkampanyekan hari-hari yang dirayakan. Ya. Nah, entah itu kelihatannya Islami, Isra wal Mi'raj, An-Nuzulul Quran, Maulidun Nabawi. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Kayak apa yang semisal dengan itu? Iya. Ulang tahun Islami. Kalau ada yang fatwakan, wahai manusia umat Islam, ulang tahun itu boleh. Ulang tahun itu boleh. Tidak ada masalah, lakukan saja. Apalagi ada sebuahnya. Silahkan. Apalagi Islami. Barakallahu fi umurik. Apalagi. Saya bisa gini kalau baca itu. Ya. Nah, yang tulis itu belum tentu tahu artinya. Nah, dia harus bertobat kepada Allah. Kenapa? Sekian banyak manusia, utamanya umat Islam, mengamalkan itu. Iya. Padahal itu bukan kebiasaan Islam. Tidak ada tuntunan. Pernah tak Nabi melakukan ulang tahun? Tidak pernah. Nah, itu kebiasaan orang kafir. Kebiasaan orang kafir, Anda rubah dengan Islami, tidak mengubah esensi. Ingat itu. Ya. Sebagaimana yang haram, Anda rubah, modifikasi. Dicat bagus. Ya. Tapi isinya haram, tidak berubah, tetap haram. Saya biasa terangkan itu. Ya, riba. Walaupun dimodifikasi, dikasih cantik, dikasih nama bunga. Bunga itu indah, mempesona, tetap riba isinya. Iya. Kalau Anda sudah menyebarkan kesesatan kepada umat, taubat kepada Allah, terangkan. Apalagi ada orang mengamalkan itu, sampaikan kepada dia, yang saya ajarkan kepada kamu itu dulu salah. Saya sudah bertaubat dari itu. Iya. Wah, mungkin ada yang bertanya, apakah ada dari kalangan as-salaf yang melakukan seperti itu? Kita katakan ada. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau pernah terjatuh ke dalam akidah Asy'ariyah. Ya. Nah, lalu beliau setelah bertaubat, beliau terangkan dalam sebuah kitab. Beliau jelaskan kepada orang yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah tersebut, kekeliruannya. Ada kitabnya. Beliau terangkan. Itu sebagai bentuk taubatnya. Dan beliau jelaskan di majelis bahwa akidah Asy'ariyah yang seperti ini keliru, bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah. Itu bukti taubat. Iya. Rahimahullahu taala. Maka sama dengan orang-orang yang menyebarkan kesesatan, walaupun dengan label Islami, tidak ada tuntunan. Dia harus terangkan, yang saya ajarkan dulu salah dan saya bertobat dari hal tersebut. Kalau tidak, itu sama saja menyembunyikan kebenaran. Ya.
Nah, menyembunyikan kebenaran. Yang jelas, kapan dia melakukan seperti itu? Satu, sudah terjatuh dalam dosa besar, mendapatkan laknat. Yang kedua, sudah mengikuti metodologi Yahudi dengan Nasrani. Menyembunyikan kebenaran padahal dia sudah tahu. Kita ringkas, Apakah ada dari kalangan umat Islam menyembunyikan kebenaran? Ada? Hah? Ada. Kenapa? Sebab saya biasa itu diminta untuk mengisi sebuah pengajian, tapi dikasih catatan. Jangan singgung masalah ini. Jangan singgung masalah ini. Jangan singgung masalah ini. Jangan singgung masalah ini. Akhlak saya sampaikan. Keutamaan saya sampaikan. Supaya umat senang. Dan kita akan diundang kembali. Tuh. Oh, begitu. Ya. Biasanya kalau begitu, saya minta maaf. Kayaknya hari itu ada caraku. Ada caraku dengan istriku. Tidak ada. Nah, sebab serba salah. Rasulullah diutus basyiran wa nadhira, memberikan berita gembira, menyampaikan keutamaan, wa nadhira, memperingatkan umat. Contoh dalam penerapan, terangkan ini sunnah, ini ada tuntunan Nabi. Kalau yang ini tidak ada tuntunan dari Nabi. Hal seperti itu. Jangan cuma terpesona orang dengan keutamaan, tapi orang yang mau mendapat keutamaan itu melakukan pelanggaran. Contoh, apa keutamaan sholat berjamaah? Berapa? 27 derajat. Sesuai hadisnya Abdullah bin Umar. Sholatul jama'ati afdal min sholatil fadli bisabi wa ishrina darajah. 27 derajat. Saya tanya, apakah orang yang misalnya wudunya tidak beres? Wudunya tidak beres. Dia ikut sholat berjamaah. Dapat tak keutamaan itu? Mana bisa dapat kamasih? Nah, dia tidak memenuhi syarat. Maka harus diterangkan. Selain keutamaan itu, syaratnya yang begini. Tinggalkan pelanggaran seperti ini. Baru kau bisa dapat keutamaan itu. Jangan buat orang terpesona dengan keutamaan tanpa peduli teknis pelaksanaan ibadah itu bagaimana. Bisa dipahami? Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan sedekah. Anda dapat satu huruf berapa? 10. 3 huruf 30. Makanya kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam mim harfun wa mim harfun. Alif lam, saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif lam 3 huruf, 30 pahala. Saya tanya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, tetapi melakukan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, apakah dapat keutamaan seperti itu? Mana bisa? Tidak bisa. Ibadah itu ada syarat-syaratnya. Dia baca itu misalnya dengan tidak ikhlas. Kenapa kau baca ini ayat? Ini surga kok. Kalau tidak tahu kau baca Al-Quran, tidak bisa dikasih kawin. Hati-hati nih yang orang mau menikah. Sebab dites mengaji beda. Akhirnya dia ikut kursus mengaji untuk kawin. Bukan untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya supaya benar sholatnya. Bukan. Niatmu salah. Atau kupinang kau dengan bismillah. Saya kadang gila-gila. Mau apa? Mau makan bismillah. Mahalnya Suratul Rahman. Dibaca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sampai selesai. Masya Allah. Itu dimaksud mahalnya dengan Al-Quran. Itu Anda ajarkan kepada istri Anda. Paham maksudnya? Bukan cuma kau jangan terlalu banyak, nanti banyak lagi yang kritik.
Ini semuanya salahkan. Kayak dia bom yang benar, dia bom punya surga. Kalau tidak diterangkan yang salah, kebenaran itu akan kabur. Itu saja. Iya. Nah, saya kira cukup jemaah sekalian. Iya, saya ambil kesimpulan, jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Itu dosa besar. Kecuali di kondisi tertentu. Ada syaratnya itu kondisi. Ya. Misalnya mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Ya. Bisa bermudarat pada nyawa, harta, ya, baik Anda ataupun kaum muslimin. Iya, maka bukan disembunyikan kebenaran, ditunda penyampaian kebenaran tersebut. Bukan disembunyikan, ditunda. Cari waktu yang tepat, metode yang tepat, bukan disembunyikan, sebab haram menyembunyikan kebenaran. Ya. Demikian saya ringkas, wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan malam ini ada undangan. Ya, undangan apa itu? Undangan makan malam. Itu acara intinya. Ya, mungkin sebelumnya ada tausiah, tidak begitu penting, ya. Kan intinya itu makan. Ya. Di mana? Jalan Nonci ya. Di rumahnya Agung Hamkah. Ya. Ada malam ini ya. Malam ini. Habis Isya katanya kita diundang ke sana karena besok beliau mau menikah. Ya, besok beliau mau menikah. Makanya kita diundang malam ini ke sana. Iya. Isi undangannya makan malam. Iya, kalaupun ada tausiah, enggak begitu urgen. Karena itu enggak begitu. Intinya makan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.